Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Arsalan dengan NIM 200428082. Perkenalkan, nama saya Awan Hadijah dengan NIM 200420006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Putri Suryani, NIM 200421181. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Sanjutaro, NIM 200422280. Perkenalkan, nama saya Suci Permatasari dengan NIM 20042042048. Perkenalkan, nama saya Zakia Alio, NIM 2004221. Helps the speaker lead his audience into the scene he describes. Pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani sistema yang artinya adalah suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian atau dapat dikatakan sebagai hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan. Sistem merupakan bagian-bagian yang terpisah satu dengan yang lainnya, tetapi pada dasarnya membentuk satu kesatuan yang paling mengalami ketergantungan atau dapat pula ditangkap dari ciri-ciri yang dimiliki oleh sistem itu. Ciri-ciri sistem dapat diidentifikasi sebagai komponen-komponen yang saling berhubungan, saling mengalami ketergantungan dalam keutuhan organisasi yang teratur, serta terintegrasi. Berbagai sistem hukum yang dikenal dalam berbagai belahan bumi, misalnya sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system, sistem Anglo-Saxon, Anglo-Amerika yang mulai berkembang di Inggris pada abad ke-11 yang dikenal dengan istilah sistem common law dan sistem unwritten law atau tidak tertulis. Sistem hukum Islam dan sistem hukum adat. Hukum adalah suatu sistem karena hukum dapat ditandai dengan adanya bagian-bagian yang kelihatannya terpisah satu dengan yang lainnya, tetapi pada dasarnya membentuk satu kesatuan yang utuh antar bagian-bagiannya. Berbagai bagian dalam hukum itu saling terkait, misalnya antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hukum tata negara tidak akan ada artinya secara komprehensif apabila tidak ditunjang oleh hukum administrasi negara. Sistem hukum, sistem yang berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang memiliki arti suatu keseluruhan dari sekian banyaknya bagian-bagian atau komponen-komponen. Dapat dikatakan hubungan yang secara langsung satuan dan empat satuan ataupun komponen-komponen yang secara teratur adalah yang dapat dilihat dari bagian-bagian yang terpisah dengan yang lainnya, tetapi pada dasarnya membentuk satu kesatuan yang utuh antara bagian-bagiannya. Ciri-ciri sistem yang dapat diidentifikasi sebagai komponen-komponen yang saling berhubungan. Adapun ciri-ciri sistem, misalnya sistem hukum Eropa, sistem hukum Islam, sistem hukum adat, sistem hukum dalam pengertian luas, selain peraturan untuk diri sendiri juga termasuk kelembagaan hukum lainnya pada budaya hukum. Pengertian sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia merupakan sistem yang berlaku di Indonesia sebagai sumber hukum bagi pengadilan dan hakim untuk memformulasikan putusannya dan pada saat yang sama menggunakan nilai-nilai atau ideal yang melandasinya. Sistem hukum Indonesia adalah struktur formal kaidah-kaidah hukum dan asas-asas yang melandasinya, yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dijiwai oleh falsafah Pancasila. Adapun unsur-unsur sistem hukum Indonesia meliputi yang pertama, undang-undang atau perundang-undangan beserta asas-asas yang berkaitan dengannya. Yang kedua, kebiasaan atau adat yang telah diterima sebagai hukum. Yang ketiga, keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Yang keempat, traktat atau perjanjian internasional. Ada pula subsistem kaidah di dalam penerapan kaidah asas-asasnya seperti peradilan, kejaksaan, kepolisian, dan subsistem lembaga permasyarakatan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional memberikan pengertian sistem hukum Indonesia dengan unsur-unsur yang pertama, materi hukum atau tatanan hukum yang terdiri atas perencanaan hukum,
pembentukan hukum, penelitian hukum, dan pengembangan hukum. Yang kedua, aparatur hukum, yaitu mereka yang mempunyai tugas dan fungsi untuk penyuluhan, penerapan, penegakan, dan pelayanan hukum. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang berupa fisik. Yang keempat, budaya dari masyarakat dan para pejabat. Dan yang kelima, pendidikan hukum. Ruang lingkup sistem hukum Indonesia. Ada sekurang-kurangnya 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang pada negara-negara pada saat ini. Adapun sistem-sistem tersebut adalah: yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Sakon. Yang ketiga, sistem hukum adat. Yang keempat, sistem hukum Islam. Yang kelima, sistem hukum sosialis. Berdasarkan kriterianya, hukum dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, menurut sumbernya, hukum dapat dibedakan menjadi sumber hukum formal terdiri dari A. Peraturan perundang-undangan, B. Hukum kebiasaan atau hukum adat, C. Traktat, D. Jurisprudensi, E. Doktrin. Menurut bentuknya dapat dibedakan: yang pertama, hukum tertulis, yaitu hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang dalam keyakinan masyarakat dan ikuti serta ditaati oleh masyarakat. Yang ketiga, menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi satu, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang wajib untuk dilaksanakan dan tidak bisa dikesampingkan. Misalnya, mengenai larangan-larangan dan sanksi hukuman, di mana bila dilakukan pelanggarannya, maka yang melanggar akan dikenakan sanksi. Yang kedua, hukum yang mengatur, hukum yang hanya berupa keharusan saja. Misalnya, tentang persyaratan untuk menjadi anggota DPR. Apabila 26 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur, maka tidak diperkenankan untuk menjadi anggota DPR. 4. Menurut isinya dapat dibedakan menjadi hukum publik dan hukum privat. Menurut tempat berlakunya, hukum dibedakan menjadi hukum nasional, hukum internasional, dan hukum agama. 6. Menurut waktu berlakunya, dibedakan menjadi ius constituentum, dan hukum alam. 7. Menurut cara mempertahankan, hukum dapat dibedakan menjadi hukum material, hukum formal. Penamaan mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, yaitu menurut Lembaga Survei Indonesia atau LSI, pada tahun 2013, tingkat ketidakpuasan rakyat pada penegakan hukum di Indonesia mencapai angka 56%, di mana hukum sudah tidak memiliki kewibawaan lagi di mata rakyat. Maka dari itu, penting sekali menerapkan mata kuliah hukum dasar pada masyarakat, terutama calon-calon agen perubahan dan cendekiawan, yaitu mahasiswa, untuk membentuk paradigma baru tentang hukum. Di antara keuntungan kita mempelajari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan peraturan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum. Dan yang ketiga, menghindari dari penipuan hukum. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial, sudah menjadi kodrat manusia untuk hidup bersama. Bahkan, semenjak peradaban pertama manusia itu ada. Didorong oleh naluri bertahan hidup, manusia beradaptasi dan belajar dari keadaan yang ada, di mana untuk dapat terus mempertahankan eksistensi ataupun bahkan meningkatkan kualitas hidup, manusia tidak dapat hidup seorang diri. Contohnya saja, seorang petani tentunya tidak memiliki kemampuan untuk menangkap ikan. Untuk dapat menikmati ikan, seorang petani membutuhkan bantuan seorang nelayan. Aristoteles mengatakan,
bahwa manusia adalah zoon politikon, yaitu dalam bahasa Yunani, zoon berarti makhluk, sedangkan politikon berarti hidup dalam polis, atau di zaman dulu semacam kota atau negara kota. Menurut pandangan Roscoe Pound, di dalam diri manusia terdapat berbagai kepentingan, yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu pertama kepentingan umum atau public interest, sering disebut juga sebagai kepentingan yang utama. Biasanya menyangkut kepentingan negara dalam menjalankan fungsinya. Yang kedua, kepentingan masyarakat atau social interest, berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Misalnya, kepentingan terhadap keselamatan umum, jaminan terhadap masyarakat, kepentingan kesusilaan atau moral, dan sebagainya. Yang ketiga, kepentingan pribadi atau private interest. Kepentingan pribadi dibagi atas 3, yakni kepentingan bagi diri sendiri, kepentingan terhadap hubungan, serta kepentingan yang meliputi harta benda. Mengapa hukum itu ada? Ubi societas ius, sebuah ungkapan dari Cicero yang bermakna di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, yang mana manusia tidak dapat hidup seorang diri saja. Hukum ada untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat norma-norma yang mengatur, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Ketiga, norma di luar hukum tidak dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Manusia dan hukum adalah 2 entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum terdapat adegium yang terkenal yang berbunyi ubi societas ibi jus, di mana ada masyarakat, di situ ada hukumnya. Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai semen perekat atas sebagai komponen pembentuk dari masyarakat itu. Dan yang berfungsi sebagai semen perekat tersebut adalah hukum. Manusia selalu berusaha untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang baik, mewujudkan hukum yang adil bagi setiap anggota masyarakat. Tapi hal itu akan sulit terwujud. Hal itu dikarenakan manusianya itu sendiri yang mempunyai sifat serakah dan inginkan kekuasaan. Banyak manusia yang hanya demi mendapatkan harta dan kekuasaan mereka rela melanggar hukum yang telah dibuat dan merugikan orang lain yang berhubungan atau ikut campur dengan masalah atau tujuannya tersebut. Bahkan mereka rela meninggalkan keluarga, sahabat, dan agamanya untuk mencapai tujuannya tersebut. Sehingga hukum seakan-akan lebih berpihak pada orang-orang yang memiliki kedudukan di atas dan orang kalangan bawah seperti tidak bisa menolak dan menawar hukum yang telah dibuat dalam masyarakat. Berikutnya adalah kesimpulan. Sistem hukum Indonesia merupakan sistem yang berlaku di Indonesia sebagai sumber hukum bagi pengadilan dan para hakim untuk memformulasikan putusan, dan juga pada saat yang sama meliputi nilai-nilai atau ideal yang melandasinya. Ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang pada saat ini. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Yang ketiga, sistem hukum adat. Yang keempat, sistem hukum Islam. Dan yang kelima, sistem hukum sosialis atau komunis. Menurut Lembaga Survei Indonesia atau LSI, pada tahun 2013, tingkat ketidakpuasan rakyat pada penegakan hukum mencapai angka 56%, di mana hukum sudah tidak memiliki kewibawaan lagi di mata rakyat. Maka dari itu, penting sekali menerapkan mata kuliah sistem hukum untuk membentuk paradigma baru tentang hukum. Berikut ini adalah keuntungan yang akan didapatkan. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan peraturan yang berlaku. Yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum. Dan yang ketiga, menghindari penipuan hukum. Manusia dan hukum adalah 2 entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat pepatah yang terkenal yang berbunyi ubi societas ibi jus, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukumnya. Manusia selalu berusaha untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang baik, dengan cara mewujudkan hukum yang adil bagi setiap anggota masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.